pusat yang mengelola zakat. Nah contohnya di Nurul Iman itu cuma menerima aja. Terus di ininya masjid, apakah yang di Nurul Iman itu disebut panitia? Ya panitia. Tapi kan yang kita di sini tidak menyalurkan ke yang berhak, mustahiknya, yang menyalurkan masjid. Oh, berarti ini hanya sekedar penampungan transit. Ya, transit. Kalau panitia berarti dia menampung dan menyalurkan, ya. Tuh. Dari transit titik Tuhan, ya, titik. Kan ada ya kan ini. Kalau memang ya sebenarnya seperti di masjid itu harusnya berterima kasih. Berterima kasih apa? Meringankan tugas. Kalau ininya ini ya, Iya. kalau ininya nyampe ya, harusnya berterima kasih berarti kan meringankan tugas. Coba kalau dikumpulkan semuanya di masjid kan lebih berat tugasnya, menyalurkannya, ya. Dan menyalurkan zakat itu tidak boleh dipanggil mustahiknya. Sini ada zakatmu di masjid, nggak boleh, harus diantar ke rumah. Nah itu yang kita yang transit ini apa dia berhak katakanlah menerima. Nah, kalau memang dia masuk kategorinya fakir miskin, enggak ya kan yang ngumpulin masjid di musolanya itu buat katakanlah ini buat musola gitu, ada sebagian berapa dari hasil ya kan tadi saya jelaskan tidak boleh untuk kas musola. Jeng. Mungkin udah habis itu diterima kasih ke musola gitu. Enggak bisa gini enggak tuh guys. Jadi adalah ini karena ngebantu istilahnya dibalikinlah berapalah ke musola untuk kegiatan musola gitu. Iya nggak bisa. Kalau dikatakan Kita murni kalau tidak ada pengurus untuk ininya. Kecuali begini, sudah diterima oleh mustahik, kemudian dari mustahik disedekahkan untuk musola, nggak masalah. Harus persetujuan mustahik. kalau panitia dapat nggak zakat gitu Pak, dari hasil pemungutan zakat? Panitia. Panitia. Ini pro kontra ya. Kan biasanya kan panitia suka dapat. Iya. Jadi ada pro kontra mengenai ambil dengan panitia. Ya. Kalau di kitab fikih yang dinamakan amil adalah orang yang diangkat ya, oleh negara untuk mengelola zakat. Sedangkan di masjid, di musola ini kan bukan, tidak diangkat oleh negara, hanya inisiatif, ya kan, inisiatif. Maka sebutannya itu panitia zakat, bukan amil. Nah, bagaimana caranya agar panitia zakat ini dapat? Ya seandainya memang kondisi ekonominya ini dikategorikan masuk ke fakir miskin atau gorim, ya, orang yang banyak utang, bisa mendapatkan zakat tersebut. Ya. Ini fakir, ini miskin, nah, dapat kalau memang dia panitianya statusnya sebagai mustahik tersebut, tapi tidak bisa mengatasnamakan amil, ya, tapi atas nama fakir, miskin atau gharib, seperti itu. Dan satu orang itu tidak boleh mendapatkan dua kategori atau status. Kan saya fakir juga gharib, atau sekaligus amil, berarti 3 menang 3, nggak boleh. Nggak boleh. Salah satu. Kalau ini kayak kita kan ya mohon maaf ya apa berpuasa kita ngalamin gitu Ya. kan. Nah, terus pas
mau ngajak lebaran, kita kan para imam atau para itu dapat, tapi itu duitnya dari hasil itu gimana? Zakat fitrah. Kalau memang lebih hati-hati ya, pro kontra. Artinya sabilillah, ya kan? Sabilillah itu ada yang ulama berpendapat yang memang benar-benar berjuang ya di jalan Allah, yang dia tidak menerima upah atau gaji. Kalau kayak TNI, polisi juga digaji negara, bukan sabilillah lagi. Kemudian seperti guru, kemudian ustadz gitu ya, ada yang mengatakan itu bukan sabilillah ya. Ada yang mengatakan itu bukan sabilillah, karena yang sabilillah itu yang orang ikut berperang ya kan. Ada yang mengatakan itu sabilillah, artinya sabilillah dalam arti kias, bukan hakiki. Kalau hakikatnya itu pejuang ya kan, tentara Allah. Nah, tapi dikiaskan sabilillah itu ke para ustaz, para kiai, ya, para ajengan, panasa, gitu kan. Nah, kalau memang dia tidak mendapatkan upah atau bayaran, ya dia berhak. Ya. Tapi tidak boleh dua status ya. Oh dia sabilillah ya iya, fakir ya iya. Pilih salah satu, fakir atau sabilillah. Tapi untuk lebih aman, untuk para asatid kiai ini kasih zakat mal saja. Misalkan ada orang yang zakat mal 1 juta misalkan, ini sisihkan yang zakat mal untuk ustaz saja. Nah, itu boleh. Jadi tidak dari zakat fitrah. Ya, kalau dari zakat mal boleh menerimanya. Tapi kalau zakat fitrah, kalau boleh yang selektif saja buat prioritas fakir miskin. Ya, kalau zakat mal boleh. Nah, itu aman. Kalau zakat mal boleh diberikan kepada seperti kiasan asatid seperti itu. Sebelah apa nama? 1 jam ini. Faslun hadza faslun, fasal yang ketiga ini. Lanjut apa? Udah. Fumakola fistimali alati siwaki, menerangkan tentang memakai siwak di pertemuan selanjutnya. Siwak enak siwak. Nah, maksud gigi lain tewak ya. Ya, alhamdulillah pelajaran fikih hari ini sudah kita bahas panjang lebar meskipun di luar pembahasan pasal ya. Luar pembahasan pasal namun tidak masalah ya, yang penting bisa menambah wawasan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup kan pertanyaannya? Cukup, saya Utang masjid dipakai bayar yang banyak utang boleh. Kotak masjid dipakai Isinya buat bayar utang. Utang saham. Jadi utang lu pakai gitu. Bendaharanya banyak utang itu dipinjam. Apa orang yang sakit ya biayanya dari Begini ya. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya masjid itu tidak hanya untuk pembangunan saja. Ada yang berpendapat masjid itu ya untuk kesejahteraan kaum muslimin, bahkan yang di sekitar masjid ya. Bahkan boleh dipakai untuk disedekahkan orang-orang yang fakir
miskin, yang muslim. Nah, jadi kemanfaatan masjid itu tidak hanya bentuk fisik saja, karena untuk menggait jamaah ya, itu perlu trik ya, perlu cara untuk menggait, memakmurkan masjid. Barangkali yang banyak hutang tadi dibantu dengan masjid ya, meskipun tidak full ya, kalau full kan habis entah berapa persennya dari hutangnya ya kan. Nah, itu bisa memancing dia untuk aktif di masjid. Tapi tentu transparan ya, transparan, dirapatkan dengan pengurus yang lainnya. Ulah nyumput gitu kan. Nah, wah ini tak kasih ini, tak kasih saudara saya. Harus kesepakatan pengurus dan transparan. Jadi jangan sampai ngumpet ya, jangan. Nah, orang kan bayar motor. Kalau ngumpet nanti bisa timbul fitnah. Tentunya itu melihat kebutuhan ya. Kebutuhan saya kredit mobil nih, bantu masjid dong. Kalau untuk makan, misalkan kekurangan benar-benar orang yang fakir ya, nah, untuk makan, untuk hidup, nah ini bisa dibantu, bisa dibantu. Bahkan untuk ngopi di masjid itu boleh, pakai uang kas masjid boleh. Tapi ulah dibawa pulang ya, ulah bawa serenceng pulang, lain ceritanya ya. Kalau ngopinya di masjid di tempat itu habis di situ tidak masalah. Tuh. Karena apa? Karena yang mengisi masjid itu juga orang-orang mukmin, ya, dan tujuannya memakmurkan. Jadi ulah pelit-pelit pengen